Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat mengerjakan tugas akhir sebagai syarat ujian akhir semester atau UAS yang diberikan oleh Bapak Dr. Roni Lukum, SPD MSc. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, kalau udah sayang udah pasti menghilang. Perkenalkan, nama saya Cahaya Ramadhani Darise dengan NIM 0920 1425151 dari kelas E Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dengan judul Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Video pembelajaran ini dibuat sebagai bagian dari pengambilan nilai ujian akhir semester dan juga diharapkan dapat membantu saya dan mahasiswa atau penonton dalam memahami materi yang akan saya bahas. Materi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara merupakan salah satu materi penting yang perlu dipahami karena berkaitan erat dengan seluruh aspek penyelenggaraan negara, mulai dari sistem pemerintahan, hukum, politik, ekonomi, hingga kehidupan sosial dan budaya yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Bagi mahasiswa, materi ini penting karena mahasiswa merupakan generasi intelektual dan calon pemimpin bangsa. Pemahaman yang mendalam terhadap Pancasila akan membentuk karakter mahasiswa yang memiliki kesadaran berbangsa, sikap toleran, dan rasa keadilan serta tanggung jawab sosial. Pemahaman dalam materi ini dapat membantu mahasiswa dalam memahami pengertian Pancasila secara etimologis, historis, dan filosofis, juga menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, menjelaskan peran Pancasila sebagai ideologi negara yang bersifat terbuka, mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan kampus dan masyarakat. Dalam video ini, pembahasan akan difokuskan pada beberapa poin utama, yaitu pengertian Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, nilai-nilai Pancasila, hingga implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi. Pertama, saya akan membacakan pembahasan singkat Pancasila sebelum masuk pada materi utama yang akan saya paparkan. Pancasila merupakan landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga ideologi negara yang menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh warga Indonesia. Kedudukan Pancasila sangat strategis karena menjadi sumber nilai dalam penyelenggaraan negara serta kehidupan masyarakat yang majemuk. Sebagai bangsa yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa, Indonesia membutuhkan suatu dasar yang mampu mempersatukan seluruh elemen bangsa. Pancasila lahir dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang digali oleh para pendiri bangsa melalui proses sejarah yang penting. Demikian pembahasan singkat tentang Pancasila yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan utama materi ini, yaitu dimulai dengan pengertian Pancasila itu sendiri. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Kata panca berarti 5, sedangkan kata sila berarti dasar, prinsip, atau asas. Dengan demikian, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar atau 5 prinsip fundamental. Sedangkan secara terminologis, Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia yang terdiri atas 5 sila yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dirumuskan sebagai hasil kesepakatan para pendiri bangsa
dan disahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang telah hidup dan berkembang jauh sebelum Indonesia merdeka. Selanjutnya masuk pada pembahasan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa Pancasila menjadi landasan utama dalam mengatur dan menyelenggarakan kehidupan negara. Seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, seluruh hukum yang berlaku di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Hal ini ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada pula fungsi Pancasila sebagai dasar negara antara lain: yang pertama, menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang ketiga, menjadi sumber nilai dalam kehidupan hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang keempat, menjadi landasan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Berikutnya, Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila menjadi sistem nilai dan cita-cita yang diyakini kebenarannya serta dijadikan pedoman oleh bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Ideologi Pancasila bersifat terbuka, yang artinya mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Ideologi Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup, tetapi dinamis dan kontekstual. Selama tidak bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebagai ideologi negara, Pancasila juga tentu saja memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberikan arah dan tujuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, menjadi pemersatu bangsa dalam menghadapi perbedaan dan keberagaman. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam pengambilan kebijakan dan keputusan nasional. Yang terakhir, menjadi sumber motivasi dan inspirasi dalam pembangunan nasional. Selanjutnya masuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila mengandung 3 jenis nilai utama, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai dasar adalah nilai yang bersifat tetap dan tidak berubah, yaitu 5 sila Pancasila itu sendiri. Sedangkan nilai instrumental adalah nilai yang merupakan penjabaran dari nilai dasar dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakan negara, dan lembaga-lembaga negara. Sedangkan nilai praksis adalah nilai yang diwujudkan dalam perilaku nyata kehidupan sehari-hari masyarakat. Kelima sila Pancasila mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna pengakuan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa serta jaminan kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta perlakuan yang adil dan beradab. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, yang mengandung makna persatuan seluruh bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mengandung makna demokrasi yang berdasarkan musyawarah dan kebijaksanaan. Yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna keadilan dalam seluruh aspek kehidupan bagi seluruh warga negara. Kita masuk pada pembahasan materi yang terakhir, yaitu implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Implementasi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan. Misalnya, dalam bidang politik, Pancasila diwujudkan melalui sistem demokrasi yang berlandaskan musyawarah dan keadilan. Atau dalam bidang hukum, Pancasila menjadi landasan dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan menghormati hak asasi manusia.
Bagaimana dalam bidang ekonomi? Dalam bidang ekonomi, Pancasila diwujudkan melalui sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dan dalam bidang sosial dan budaya, Pancasila diwujudkan melalui sikap toleransi, gotong royong, dan penghormatan terhadap keberagaman. Kesimpulannya, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi negara Indonesia yang memiliki kedudukan sangat fundamental. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi pedoman dan cita-cita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman dan pengamatan nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia, dan mewujudkan tujuan nasional. Sebagai mahasiswa generasi penerus bangsa, kita memiliki tanggung jawab moral untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kampus maupun di masyarakat. Dengan demikian, materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini, saya harap materi ini dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.